ngawiti ingsun larasiran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagunging dumadi. Jumpa lagi bersama Damar Bening Channel. Kita kembali mengulas puasa Ramadan dari sudut pandang budaya Nusantara. Marilah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, semoga semuanya berbahagia, penuh cinta, dan selalu dalam rengkuhan kasih-Nya. Rasulullah Muhammad SAW dawuh, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu kullu amal ibni adama lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Al-Hadits. Artinya, diriwayatkan dari Abi Hurairah RA, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT berfirman, semua amal ibadah anak Adam untuk mereka sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa untukku, dan aku yang akan membalasnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa bukan hanya milik satu agama atau satu bangsa. Sejarah mencatat bahwa hampir setiap peradaban besar di muka bumi mengenal praktik menahan diri. Dari puasa para pertapa di pegunungan timur hingga puasa suku-suku kuno di Amerika dan Afrika. Secara budaya, puasa adalah bahasa universal manusia untuk berkata, "Aku adalah tuan atas diriku sendiri." Bagian 1. Simbol perlawanan terhadap konsumerisme. Dalam budaya modern yang serba instan, kita didorong untuk selalu mengkonsumsi. Lapar, makan. Haus, minum. Ingin sesuatu, beli sekarang. Budaya kita menjadi budaya pemuasan segera atau instant gratification. Disinilah puasa hadir sebagai kontra budaya. Secara sosiologis, puasa adalah aksi protes terhadap ketamakan. Ia mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari perlombaan konsumsi. Saat seseorang berpuasa, ia sedang membangun benteng budaya bahwa martabat manusia tidak diukur dari apa yang masuk ke perutnya, tapi dari kemampuannya untuk mengendalikan keinginan. Hal ini bukan berarti membatasi manusia dalam pemenuhan kebutuhan manusia secara fisik maupun lainnya, seperti membatasi makan enak yang kemudian menimbulkan kurangnya gizi bagi tubuh, membatasi pergaulan yang menimbulkan kurangnya informasi dan pengetahuan. Sebaliknya, Islam dan syariatnya sangat menganjurkan pemenuhan gizi untuk bugarnya tubuh. Bahkan sebuah kewajiban secara syariat yang disebut hifdun nafs, menjaga hidup dan keselamatan nyawa. Begitu juga pergaulan, ilmu dan pengetahuan. Jangan sampai umat Islam ketinggalan ilmu dan teknologi yang menjadikan umatnya terbelakang, terkungkung dengan dogma, ketinggalan dalam peradaban, dan menjadi umat yang jumud. Islam harus tumbuh dengan penuh kemanfaatan, kemaslahatan, atas dasar ilmu dan teknologi, sehingga misi besar Islam, rahmatan lil alamin, akan terwujud. Bagian 2. Jembatan empati dan solidaritas. Budaya puasa adalah budaya kolektif. Lihatlah bagaimana suasana berubah saat bulan puasa tiba. Jalanan menjadi lebih tenang, frekuensi berbagi meningkat, dan ada rasa persaudaraan yang tak terlihat. Secara budaya, puasa menghancurkan sekat kelas sosial. Si kaya merasakan lapar yang sama dengan si miskin. Rasa lapar itu menjadi jembatan rasa. Di titik inilah, puasa bertransformasi dari ibadah personal menjadi gerakan sosial.
Ia melahirkan budaya empati yang organik, sebuah kesadaran bahwa di balik piring kita yang penuh, ada perut-perut lain yang seringkali kosong, bukan karena pilihan. Dan hal ini seharusnya tidak terjadi hanya di bulan Ramadan saja. Namun Ramadan diharapkan menjadi kawah candra di muka, sebuah sistem penempaan manusia, dhahir dan batin, agar menjadi manusia yang paripurna. Saudaraku, jadi saat Allah berfirman bahwa puasa adalah untukku, secara budaya kita melihat sebuah manifestasi luar biasa. Manusia melepaskan ego keduniawiannya demi sesuatu yang lebih tinggi. Puasa adalah cara budaya merayakan manusiaan kita yang paling murni. Ia adalah jeda yang menyelamatkan kita dari kebisingan dunia. Jangan lupa like, subscribe, share, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.